Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube aku dengan aku Hidayat di sini. Kebanyakan dari kita ketika mengalami penyakit kecemasan atau anxiety, kita bingung harus ngapain karena seakan-akan semua aktivitas kita lumpuh, teman-teman. Nah, belajar dari pengalaman pribadi aku sendiri yang bisa sembuh tanpa obat, bisa dibilang sembuh tanpa obat karena aku hanya minum obat 2 kali ya teman-teman. Ketika aku sedang tinggi-tingginya kecemasan, hal yang pertama aku lakukan adalah tidak diam, teman-teman. Aku tidak mengurung diri di kamar, aku tidak rebahan, tapi aku memaksakan diri aku untuk paling tidak keluar dari kamar, paling tidak terkena paparan sinar matahari, teman-teman. Ini sangat efektif sekali untuk penyembuhan, teman-teman, untuk perkembangan kita. Karena jika kita semakin mengurung diri di kamar, semakin aktivitas rebahan kita semakin sering, maka kecemasan ini sudah berhasil untuk melumpuhkan aktivitas kita, teman-teman. Paling tidak, untuk melawan kecemasan ini adalah menggerakkan badan kita, teman-teman. Jika teman-teman tidak mampu atau masih keliengan hebat, teman-teman bisa berdiri saja di bawah sinar matahari pagi atau cukup duduk di depan teras rumah, teman-teman. Karena walaupun itu adalah hal yang kecil, walaupun itu adalah sebuah aktivitas yang ringan, tetapi itu sangat membantu sekali dalam proses perkembangan penyembuhan kita. Jika kita berusaha untuk tidak diam, untuk tidak rebahan, maka alam bawah sadar kita juga akan menabung hal-hal yang positif. Alam bawah sadar kita secara tidak langsung ikut melawan juga kecemasan ini, teman-teman, karena badan kita paksakan untuk tidak rebahan. Sehingga ketika kita sudah keluar dari kamar, sudah berada di luar ruangan, secara tidak langsung alam bawah sadar kita merespon bahwa tubuh kita ini baik-baik saja, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sekarang lagi tinggi-tingginya kecemasan, lagi hebat-hebatnya anxiety, teman-teman harus paksakan untuk keluar dari kamar. Paling tidak teman-teman duduk di depan teras. Itu sangat besar sekali pengaruhnya dalam proses penyembuhan, perkembangan penyembuhan kita, teman-teman. Karena menurutku kita masih bisa melakukan apa saja, teman-teman. Kita bisa melakukan apapun. Oke lah, kita terima kita sedang cemas. Oke lah, kita terima kita sedang mengalami yang namanya penyakit mental, teman-teman. Tetapi itu bukan alasan untuk kita tidak berolahraga. Itu bukan alasan untuk kita tidak bergerak. Itu bukan alasan untuk kita diam. Walaupun aku tahu posisi kalian itu sangat berat sekali, teman-teman. Tetapi idealnya adalah ketika kita menderita anugerah ini, aku nyebutnya bukan penyakit, tetapi anugerah ini, sesekali aku menyebutnya anugerah, teman-teman, karena anxiety ini sangat besar sekali pengaruhnya dalam hidup aku, terutama dalam hal-hal yang bagus ya, hal-hal yang positif. Jika kita sedang menderita anugerah ini, teman-teman, kita tetap cemas, tetapi kita masih bisa, tetapi kita paksakan untuk olahraga. Kita tetap cemas, tetapi kita tetap harus berada di luar ruangan. Kita boleh cemas, tetapi kita harus bersosial, teman-teman. Karena secara tidak langsung alam bawah sadar kita juga akan merespon, akan memberikan perlawanan jika tubuh kita melakukan aktivitas seperti orang biasa. Alam bawah sadar akan merespon, aku tidak sakit kok, aku adalah orang yang sehat, buktinya aku bisa kemana-mana, buktinya aku seperti orang normal pada umumnya, buktinya tubuhku masih bisa aku bawa kemana-mana, buktinya aku tidak pingsan dan sebagainya. Itu, teman-teman. Jadi tips dari aku, belajar dari pengalaman aku pribadi yang telah aku lewati selama 1,5 tahun,
untuk keluar dari anugerah ini dan menjadikan hidupku ke arah yang lebih baik. Ketika sedang tinggi-tingginya kecemasan, aku tidak berdiam diri, teman-teman. Aku mengatakan pada diri aku sendiri, aku boleh menderita penyakit mental, aku boleh cemas, aku boleh menderita general anxiety disorder, tetapi tubuhku harus tetap bergerak, tubuhku harus tetap seperti pada orang seperti pada umumnya orang-orang, teman-teman. Jadi pikiranku boleh sakit, tetapi badanku harus tetap aktif, teman-teman. Oke, sekian dulu tips dari aku. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman, untuk kalian yang sedang tinggi-tingginya kecemasan, dan aku doakan semoga hidup kalian berubah menjadi lebih baik dari versi kalian sebelumnya. Tetap semangat, teman-teman, karena ini bukan penyakit, ini adalah anugerah, ini adalah alarm, ini adalah penuntun ke arah yang lebih baik. Ini adalah penuntun ke versi kita yang ke versi diri kita yang bagus, ke versi terbaik kita, teman-teman. Jadi tetap syukuri apa yang kalian alami. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bergerak, teman-teman. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Aku Hidayat, senang bisa menemani kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.